wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita akan belajar tentang rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap dan sudut paruh ya. Baik anak-anak, kelas 11 MIPA ya. Oke, untuk hari ini silahkan dipelajari ya ini. Oke, rumus-rumusnya. Oke, sudut ganda. Oke, ini. Atau ada sudut rangkap ya. Oke, Bapak tulis dulu seperti ini. Oke, ini judulnya ya, sudut ganda atau sudut rangkap. Oke, silahkan dipersiapkan catatan, disimak ya. Materinya sangat singkat sekali. Oke, yang pertama rumus sin 2A ya, rumus sin 2A. Ada rumus sin 2A, kemudian ada rumus cos 2A. Kemudian ada rumus tan 2A. Ini ya. Kenapa disebut rangkap ini 2A ya? A-nya ada 2 kan? Ya, oke. Oke, berikutnya kita akan lihat sin 2A. Oke, anak-anak, kita lihat ini kalau kita rubah dalam bentuk yang lain, ini adalah sin A ditambah A. Oke, A ditambah A. Ini sama aja ya, 2A rubah dalam bentuk A tambahan. Ingat, ketika ada sin A ditambah A, ini adalah jumlah dua sudut, maka akan berlaku sin A dikali cos A ya, oke, ditambah cos A dikali sin A. Oke, sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Oke, berikutnya di sini kita lihat. Oke, ini sin A cos A, ini cos A sin A, sama aja kan seperti ini. Sin A cos A. Nah, ini kita supaya kelihatan sama, ketika ada cos A dikali sin A, kita boleh ditukar posisi menjadi sin A dikali cos A. Boleh-boleh aja ya. Oke. Ini sin A cos A, di sini pun ada sin A cos A. Oke, sin A cos A-nya ada 2 kali, maka kita boleh tulis sederhana lagi, 2 kali sin A dikali cos A. Oke, jadi intinya ketika ada sin 2A, boleh ini berlaku 2 sin A dikali cos A. Oke, diingat ya. Ini satu untuk sin A dikali cos A. Nih, Bapak tandai biar gampang. Oke, berikutnya yang B ya. Bagaimana dengan rumus cos 2A? Oke, cos 2A ini pun sama ya. Artinya cos A ditambah A. Oke, ingat rumus jumlah untuk cos ya. Ketika ada cos A ditambah cos A, ini sama dengan cos A dikali cos A ditambah ini dikurang sin A dikali sin A. Oke, begitu ya, diingat ya, cos A, karena ini kan sama ya, cos A kemudian dikali cos A ini dikurangi sin A dikali sin A. Nah, ini kita bisa sederhanakan, cos A dikali cos A menjadi cos kuadrat A. Oke, negatif sin A dikali sin A adalah negatif sin kuadrat A. Oke, ini ya. Oke, ini cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini kan nggak bisa ya, antara cos dikurangi sin. Nah, kita rubah dulu nih
ke bentuk yang lebih sederhana ke dalam bentuk sin dari cos ini. Ingat, identitas adalah identitas trigonometri dulu. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat A bisa aja kita tulis 1 dikurangi sin kuadrat A ya. Berarti cos kuadrat A ini dirubah dalam bentuk 1 dikurangi sin kuadrat A. Oke. Dikurangi sin kuadrat A. Oke. Yang ini ya. Oke, ini kita bisa sederhanakan. Kita buka kurung yang ini biar kelihatan. 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini perlu kita sederhanakan lagi. Ini negatif sin kuadrat A, ini negatif sin kuadrat A. Berarti negatif sin kuadrat A nya ada 2 kali ya. Berarti ini ada 2 kali sin kuadrat A. Oke, 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Oke, ini belum selesai ya. Karena kan ini awalnya cos 2A. Jadi kita ke dalam bentuk cos lagi berarti ya. Oke, kita rubah kembali. Ini geser dulu layarnya. Oke, kita rubah dulu. Sin yang ini kita rubah ke dalam cos lagi ya. Ini 1 dikurangi 2. Sin kuadrat kita rubah lagi ke dalam cos. Berarti 1 dikurangi cos kuadrat A. Oke, ini harus ingat ya. Harus ingat nih. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A kan sama dengan 1 identitas ya. Jadi kalau ingin bentuk ini, apa bentuknya? Berarti 1 dikurangi cos kuadrat A. Kalau ingin bentuknya dalam bentuk cos, berarti 1 dikurangi sin kuadrat A. Jadi ini bisa dibolak-balik ya, ke dalam bentuk cos, bisa ke dalam bentuk sin ya. Contoh di sini sin kuadrat A yang ini kan. Berarti bisa dirubah ke dalam 1 negatif cos kuadrat A seperti ini boleh. Oke. Ini kita sederhanakan kembali. Oke, ini kita bisa kalikan ya. Ini kurung kita kalikan 1. Tetap negatif 2 dikali 1, ini negatif 2, kemudian negatif 2 dikali negatif cos kuadrat A, berarti ini positif 2 cos kuadrat A. Nah, oke, ada yang bisa disederhanakan lagi. Oke, ini 1 dikurangi 2 negatif 1 ya. Oke, ini negatif 1 kita di belakang simpan, ini di depan berarti 2 cos kuadrat A, ini 1 dikurangi 2 negatif 1 ya. Oke, sampai sini nih. Oke, ini untuk rumus yang kedua. Oke, kasih tanda dulu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Tadi untuk sin 2A ini ya adalah 2 sin A dikali cos A. Kemudian untuk cos 2A adalah 2 cos kuadrat dikurangi 1. Oke, berikutnya ke tan 2A. Oke, ke tan 2A. Oke, kita lihat tan 2A. Ini kan sama aja dengan tan A ditambah A ya. Oke, ingat ketika ada tan A ditambah A ini sama aja dengan tan A ya. Tan A, tan A. Oke, kalau di sini tambah tetap tambah ya, ditambah tan A lagi karena dia A lagi. Ini ada bagi. Oke, dibagi 1
karena ditambah, kalau di sini pembaginya 1 dikurangi. Oke, tangan A dikali. Oke, tan A. Bawahnya dikali ya, biar. Oke, berikutnya ini tan A ditambah tan A. Tan A ditambah tan A, berarti ada 2 tan A. Oke, kita bagi ini. Oke, geser dulu. Ini bisa kita sederhanakan. Saya ini ada perkalian. Kalau 1 biarkan nggak ada temannya, tan A dikali tan A adalah tan kuadrat A. Nah, oke, jadi ini kita bisa tulis nih. Oke, selesai ya. Tan 2A itu sama aja dengan 2 tan A. Oke, dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Oke, ini untuk rumus yang bagian tan ya. Oke, kita tandai lah supaya gampang ya. Nah, begitu ya anak-anak. Oke, silahkan dicatat dengan rapi bahwa rumus untuk sudut ganda ini, bahwa sin A adalah 2 sin A dikali cos A, kemudian cos 2A adalah 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Oke, tan 2A adalah 2 tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Oke, bagaimana dengan contohnya mungkin ya. Oke, kita lihat beberapa contoh. Oke, ada contoh. Coba berikan contoh sedikit ya. Misal, oke, contoh 1. Misalkan ada sin A sama dengan 3/5 misalkan. Kemudian dia di sudut lancip ya. Ini sudut lancip. Oke, soalnya sudut lancip, hitunglah. Hitunglah supaya semuanya kena ya. Misalkan sin 2A. Oke, yang B cos 2A dan C nya adalah tan 2A lah. Ini ya pertanyaannya, biar semuanya kekapar pertanyaannya. Oke, kita jawab nih. Ingat, untuk sin 2A itu tadi udah pakai rumus tadi kan. Nah, lihat rumusnya 2A itu 2 sin A cos A. Oke, berarti ini kan 2 sin A cos A. Oke, berarti 2 dikali sin A. Sin A kan ini sudah ada kan, 3/5. 3/5 dikali cos A. Nah, cos A tidak ada. Berarti kita harus mencari cos A. Di sana kan sudut lancip ya. Sudut lancip berarti kurang dari 90, berarti dia ada di kuadran. Ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 ibaratnya kalau ini lingkaran. Ini lingkaran. Nah, di kuadran 1 di sini berarti kan segitiganya membentuk pita ya. Bentuk pita, susah pita. Nah, kayak beginilah pita. Kuadran 1 berarti segitiganya yang ini. Oke, dihapus dulu. Berarti segitiganya seperti ini. Segitiga. Segitiga di sini A, di sini A. Karena yang diketahui adalah sin A adalah 3/5. Sin itu depan miring ya. 3/5 berarti ini berapa? 4 nih ya, dengan menggunakan Pitagoras ya. Berarti cosnya, cos itu adalah samping miring 4/5 ya. Di sini 4/5. Jadi cos apa adalah 4/5. Nah, gitu. Oke, kita sederhanakan ini
kita kalikan aja ya, 2 kali 3 kali 4, oke 6 kali 4 24 dibagi 5 per 25, oke 24 per 5. Oke, berikutnya sin udah, kemudian yang B ya, cos 2A. Oke, cos 2A tadi, cos 2A itu adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat A ya. Oke, berarti 1 dikurangi 2 sin kuadrat ya, tadi udah ada ya. Oke, sin kuadrat berarti 3 per 5 pangkat 2 kan, ada kuadrat. Nah, berarti 1 dikurangi 2 dikali 9 per 25, berarti ini 1 dikurangi 2 kali 9 ini 18 per 25. Oke, ini kan ada pengurangan ya, kita bentukkan ke dalam bentuk pecahan dulu. 1 ini berarti 25 per 25, ini 1 dikurangi 18 per 25. Oke, kita kurangi 25 dikurangi 18 adalah 7 per 25. Oke, sini ya. Ini untuk cos 2A dengan sin A nya adalah 3 per 5. Oke, berikutnya tangen. Oke, kita tannya, kita lihat tan 2A. Ingat, tan 2A adalah, kita dapat tadi rumusnya 2 dikali tan A dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A. Oke, berarti ini adalah 2. Tannya kan belum ada, kembali ke sini. Kalau tan itu perbandingannya adalah depan samping ya, sini fungsinya tan 3 per 4. Oke, 3 per 4 ini 3 per 4 tan A dibagi, oke ini sama dengannya kurang pas, dirubah dulu ini, dibagi 1 dikurangi tan kuadrat A, berarti 3 per 4 dikuadratkan misalnya. Oke, dikalikan, coba kita kalikan, itu 6 per 4 dibagi ini 1 dikurangi 9 per 16 ya. Ditulis seperti ini dulu ya, ini 16 per 16, 1 ini kita buatkan pecahan dikurangi 9 per 16. Coba kita sederhanakan dulu yang bagian penyebutnya, 6 per 4, 16 kurangi 9 adalah 7 per 16. Oke, ini kan pembagian, bisa kita rubah ke dalam bentuk perkalian, jadi supaya mudah ya. Kalau kita pembagian agak susah, dikali aja, tapi ditukar nih 16 per 7, boleh kan begitu ya. Oke, 16 bagi 4 ya, berarti ini 4 kali 6 24 bagi 7, oke 24 per 7. Oke, ini untuk tan ya, oke tan 2A. Oke, sementara untuk materi sudah terangkap sampai di sini dulu ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.